yang sangat stabil penampilannya di laga kali ini. Tidak heran kalau dia yang menjadi mesin poin utama bagi Samator. Selamat menyaksikan kembali bagi teman-teman Polimania dan Mojibadi dimanapun Anda berada. Ini adalah set ketiga, set penentuan di laga kali ini. Oh, penempatan Sigit Ardian begitu spesial. Tetap memberikan angka untuk Ten Yao. Ya, dan luar biasa dia melakukan sidestepping dan meletakkan bola dengan roll spike ke arah Krishna. Ya, ada sedikit perubahan komposisi di kubu Ten Yao di mana Gusti dan juga Angga kali ini bermain untuk menggantikan Kaula dan juga Melgis. Sedangkan di posisi lain tidak ada perubahan. Rizky dan juga Yati serta Dian Irawan tetap punya pilihan. Sedangkan Krishna, lalu juga kita melihat Ageng Wardoyo dan Iketut Yudi kali ini bermain. Oh, foul. Ya, terlalu lebar tadi umpan yang didapatkan oleh Iketut Yudi membuat dirinya tidak memiliki sudut yang nyaman untuk melepaskan serangan. Ya betul, dan ini yang akhirnya membuat foul juga dilakukan oleh Yudi. Jadi poin kembali untuk Ten Yao. Spike down the line berhasil dari Ageng Wardoyo. Ya, dan kembali Ageng Wardoyo yang tampak menjadi garbage player memang untuk Samator. Di mana tempat bola dibuang untuk menghasilkan poin. Ya pemirsa, siapapun pemenang di laga ini akan melaju ke partai semifinal sebagai peringkat pertama di grup B dan akan menunggu tim peringkat pertama grup D. Ya, sudah coba dikejar oleh Ageng tapi tidak beruntung karena bola membentang cukup jauh tadi. Ya, dan pantulannya memang sudah sangat sulit untuk dikejar. Ya, saya rasa juga lari Ageng sedikit terhambat oleh pergerakan setter ya. Ya betul. Kondisi yang memang perlukan komunikasi lebih baik lagi. Angga akan mengambil serve kali ini. Tembus Ageng Wardoyo. 3 kali attack, 3 kali poin. Ya, dan seluruh poin yang didapatkan oleh Samator di set yang ketiga semuanya disumbangkan oleh Ageng Wardoyo. Oh, overpass. Satu pukulan dari Ahmad Dwi Setiangga begitu baik untuk melancarkan serangan balik yang ditampilkan oleh aksi dari Ten Yao. Ya, dan Ahmad Dwi Setiangga sendiri memang sudah menunjukkan penampilan yang begitu luar biasa saat menjalani double switch tadi di set yang kedua. Pemain yang tampil begitu impresif di Liga Voli Divisi Utama 2025. Kali ini Gusti melakukan jump serve tapi tidak menyeberang. Tempo sedikit melambat di awal persaingan set ketiga ini. Benar-benar disayangkan hanya satu tim saja dari setiap grupnya yang bisa lolos ke semifinal. Ya betul. Tapi memang ini adalah kejuaraan pertama dari Piala Ketum PBVSI. Oh, dianggap holding tadi. Dilakukan oleh Hadi tadi yang tadi ditunjuk oleh wasit. Namun memang sayangnya holding ini tidak bisa di-challenge. Betul. Karena ada klaim tidak setuju ya dari Rodolfo sebagai pelatih. Perkembangan dari challenge sendiri baru ke overnet sebetulnya. Itu juga baru di ajang under FIVB ya. Jadi untuk ajang lain bahkan liga-liga luar negeri, liga-liga Eropa juga belum memperlakukan challenge untuk overnet. Wow, cover yang sangat baik.
Satu pukulan dari Sigit Ardian memutus rally panjang yang tersaji. Ya pukulan power bisa, penempatan bola jangan ditanya. Dan Sigit Ardian ini memang salah seorang legend juga di voli Indonesia. Di 2019 tentu saja dia menjadi pemain inti di posisi outside hitter bersilangan dengan Doni Haryono ketika itu. Betul. Yang masih jadi pemain muda. Ya, saat itu dua pemain Jawa Tengah mengisi dua posisi outside hitter ya. Betul. Bagi tim nasional Indonesia. Dan ketika itu Doni Haryono memang baru menggeser Randy Tamamilang juga yang sebelumnya menjadi andalan bersama Sigit Ardian. Ya bahkan Randy Tamamilang pun secara usia belum tua-tua amat ya. Betul. Masih muda hitungannya juga. Betul sekali. Ya kita saksikan berhasil untuk memecah upaya blok yang disajikan. Ya betul, wipe off block mampu dilakukan oleh Sigit Ardian. Dan luar biasa bang, penampilan dari Sigit Ardian yang masih begitu stabil. 75 saat ini pemirsa. Jati. Oh, terlalu bagus tadi pukulan. Begitu rapat dengan net, tapi masih bisa melepaskan pukulan panjang ke depan. Ada bel berbunyi, nampaknya challenge akan diambil oleh Samator Dennis. Dan kita akan nantikan apakah ini challenge ataupun memang, karena ini poin ke-8 juga, tapi kita akan nantikan terlebih dahulu. Masih ada perbincangan antara Rodolfo dengan official. Dan ya, technical timeout pertama di set yang ketiga tersaji. Laga yang tidak mudah pemirsa bagi para pemain dari Samator. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga. Coach Rodolfo sudah mengerahkan seluruh pemain yang ada. Tapi memang kita melihat ya aksi dari para pemain TNI AU begitu dewasa di laga ini. Ya, dan di kejuaraan ini harus diakui kualitas para pemain TNI AU memang ada di atas. Ini adalah tim yang mereka turunkan di voli divisi utama juga. Sedangkan untuk Samator beberapa pemain tidak bisa membela tim. Termasuk Rama Faza dan Teddy dan juga Ega Yuri. Ya, dan satu floating serve dari Jati yang terlalu panjang. Ya, dan back sound-nya baru lagi nih. Ini back sound Avenger nih baru hadir. Avenger. Ya semoga bisa diputarkan ya di ajang turnamen. Iya betul. Di bawah PBVSI lainnya. Gusti, satu pukulan pipe yang begitu baik dari Trisandi Gusti. Ya, dan Trisandi Gusti lagi-lagi membuktikan kedalaman skuad yang dimiliki oleh TNI AU begitu bagus. Ya, ini kesempatan bagi TNI AU untuk memanaskan setiap pemain lapisnya. Betul, dan tidak heran tentu saja TNI AU akhirnya kembali ke final di voli divisi utama. Satu pukulan down the line yang dinyatakan keluar. Betul, tidak mengenai sentuhan dari satupun pemain. Dan akan ada challenge kali ini. Challenge. Nampaknya block touch yang diincar. Oke. Ya udah, berarti kan Gusti yang pot gitu. Kita akan nantikan pemirsa keberanian dari Coach Rodolfo Luis Sanchez. Ya, beberapa penonton yang langsung hadir, Anda bisa langsung datang juga ke sini. Karena kita tahu tiketnya gratis. Dan besok ada dua pertandingan yang akan dimulai pada pukul 16.00. Laga pertama akan ada big match antara Semarang Bang Jateng menghadapi Perumda Tirta Pagasasi Bekasi. Di laga kedua ada Raja Wali Zetata menghadapi Ganexa Bumi Karta. Dan tadi hasil challenge-nya adalah
gagal, Tidak ada sentuhan. tidak ada sentuhan. Unsuccessful challenge terjadi pemirsa. Dan timeout diambil oleh Rodolfo Luis Sanchez kali ini oleh Sampaton. Kembali saya informasikan pemirsa bahwa besok masih ada 2 pertandingan dan itu adalah hari terakhir laga fase grup. Betul. Akan dimulai pada pukul 16.00 di mana Semarang Bang Jateng menghadapi Perumda Tirta Bagasasi Bekasi. Ini adalah laga yang mempertemukan 2 tim untuk merebut 1 tiket di grup C. Sedangkan di laga kedua pada 18.30 ada Rajawali Z dan A menghadapi Ganexa Bumi Karta. Juga penentuan di grup D. Grup D, betul sekali. Yang berarti Tektona akan menghadapi pemenang antara Perumda Tirta Bagasasi menghadapi Semarang Bang Jateng. Dan di laga ini pemenangnya akan menghadapi Rajawali Z Tanah ataupun Ganexa Bumi Karta. Iya, dan untuk penonton yang bisa datang langsung, bonusnya ada juga kan? Ada juga. Bonusnya itu yaitu ya ketemu pemain timnas. Ya bisa jadi Anda punya keberuntungan bertemu para pemain timnas yang Betul. sedang tes day. Oh, Angga tadi bisa membaca arah serangan dari Samator dan melakukan single block. Ya, dan blok dari Angga memang sangat baik, timingnya sangat bagus. Dan Krisna gagal tentu saja untuk bisa menembus itu dan dia cukup memaksakan untuk melakukan down the line. Walaupun kalau dipaksa silang, resiko salahnya juga besar. Muhammad Alif Zaidan sudah masuk menggantikan Krisna. Perlu ada opsi yang memang diambil oleh Rodolfo saat ini. Kali ini block point didapatkan oleh Rizky Ramadhani. Ya, dan ada indikasi TNI AU melakukan dominasi di set ini, tapi tentu saja set ketiga masih panjang. Masih ada dinamika yang bisa terjadi. Ya juga kita melihat sudah